Hai guys, perkenalkan nama aku Kian dan Ferdinand dari PD Reguler 25, tim CFHC 82 IPE Concordia, dan saya di tim CFHC ini berperan sebagai sekretaris. Di sini ada teman saya. Halo, perkenalkan nama aku Reva Farizifaning Tias. Aku dari PD Reguler 2025. Aku dari kelompok CFHC 82. Aku dari Bendahara 1. Di sini ada teman saya. Hai, kenalin. Aku Rahma Nafisa Salwa, biasa dipanggil Salwa. Aku dari Gizi Kesehatan angkatan 2025. Di kelompok ini aku sebagai bendahara 2. Di sini ada teman aku lagi. Hai, nama aku Enda Nurhaliso. Aku bisa dipanggil Enda. Aku dari Ilmu Keperawatan 2025. Di sini aku jadi PDD dan ini dia teman aku. Hai semua. Aku Putu Tisha Nandita Pragya Parmita dari Prodi Kedokteran. Di sini aku menjabat sebagai ketua dari kelompok 82 CFHC IPE Concordia. See you guys later. Kali ini kami kelompok 82 Concordia akan memaparkan strategi komunikasi dan juga rencana eksplorasi kondisi individu dan atau lingkungan keluarga sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Nilai-nilai IPE yang pertama yaitu kerja sama tim. Kerja sama tim mengharuskan kita untuk mendengarkan dan menghargai tiap anggota kelompok, juga bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Menjaga komunikasi yang terbuka antara kami dengan pasien. Dalam hal ini, kami akan menanyakan pasien tentang keluhan latar belakang medis mereka dan juga menjelaskan tindakan yang kami akan lakukan atas diagnosis yang kami peroleh. Yang ketiga adalah saling menghormati. Di sini dalam sebuah kelompok kami mencoba untuk bersikap sopan dan menghormati perbedaan pendapat antara anggota kelompok. Yang keempat, ada kesetaraan antara anggota kelompok. Yang pertama, ada tiap anggota setara dengan perannya masing-masing memiliki kontribusi yang sama-sama penting. Terus yang kedua, ada anggota didorong untuk bisa aktif. Kelima adalah tanggung jawab. Tiap anggota memiliki tugas mereka masing-masing dan tiap anggota harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jika melakukan kesalahan, kami bersedia untuk mengakui dan belajar dari kesalahan tersebut. Step pertama yang kita ambil sebelum bertemu dengan keluarga mitra adalah mempelajari tentang latar belakang mereka. Yang kedua adalah memperkenalkan diri dengan bahasa yang sopan dan menyampaikan maksud dari kedatangan kami kepada keluarga mitra. Yang selanjutnya ada strategi untuk membangun kepercayaan keluarga mitra. Salah satunya ada menepati janji tamu dengan tepat waktu. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik dengan menunjukkan empati dan menghindari memotong ketika keluarga mitra sedang berbicara. Yang kelima adalah menghormati apapun keputusan yang dibuat oleh keluarga mitra. Yang keenam, kita lebih baik menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Tetapi, jika memang ada terminologi medis yang sulit untuk mereka pahami, lebih baik untuk dijelaskan dengan bahasa awam. Rencana eksplorasi sebagai mahasiswa kedokteran, pengalaman mengikuti kegiatan CFHC IPM menjadi momen penting untuk belajar kolaborasi lintas profesi, seperti ada gizi, ada keperawatan, dan ada kedokteran. Dari pelayanan, kita bisa bekerja sama memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga binaan di masyarakat nanti. Kami melakukan asesmen keluarga dengan mengenali riwayat kesehatan, pola makanan, kondisi lingkungan, dan kebiasaan kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa kedokteran, saya berperan dalam mengidentifikasi masalah medis seperti keluhan fisik, tekanan darah tinggi, atau risiko penyakit kronis. Kegiatan CFHC IPM buat saya memahami pentingnya komunikasi, empati, dan koordinasi antar provinsi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan masyarakat dalam program CFHC IPM. Tentunya sebagai mahasiswa kedokteran, kami percaya bahwa seorang dokter harus mengedepankan 4 pilar bioetika, yaitu otonomi, berarti pasien mempunyai hak untuk memilih tindakan dilakukan atau tidak. Yang kedua, justice, yaitu semua pasien mendapatkan
perawatan yang adil. Ketiga, beneficence, segala tindakan yang kami lakukan terhadap pasien adalah untuk kebaikan mereka. Yang keempat, non-maleficence, yang berarti tindakan tidak akan merugikan pasien dalam segala hal apapun. Selain menjaga komunikasi antar pasien dan dokter, penting kami juga menjalankan komunikasi yang terbuka antar profesi. Dalam program CFHC IPE ini, kami mahasiswa kedokteran bekerja sama dengan mahasiswa dari gizi kesehatan dan juga keperawatan. Dalam program ini, kami dapat mengerti cara menangani pasien dari berbagai sudut pandang. Selain itu, kami dapat mengobservasikan bagaimana dunia medis bekerja. Tentunya, pengalaman ini akan membantu kami untuk menciptakan keperawatan pasien yang lebih optimal. Strategi eksplorasi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa keperawatan yaitu yang pertama menggunakan komunikasi terapeutik dan juga komunikasi efektif untuk mengeksplorasi atau melakukan pengkajian terhadap keluarga mitra. Hal ini perlu dilakukan karena kita perlu membangun kepercayaan dan juga rasa nyaman keluarga mitra terhadap mahasiswa. Hal ini tentu akan berdampak terhadap bagaimana keluarga mitra dalam memberikan informasi kepada mahasiswa. Strategi yang kedua yaitu memberikan edukasi terhadap keluarga mitra. Hal ini penting agar keluarga mitra tahu kapan harus ke rumah sakit, bagaimana langkah awal dalam menghadapi suatu kondisi kesehatan. Yang ketiga yaitu agar keluarga mitra bisa tahu bagaimana cara menjadi caregiver bagi keluarganya sendiri. Yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu adalah melakukan pengkajian rutin. Hal ini penting supaya kita sebagai mahasiswa keperawatan bisa mengevaluasi bagaimana budaya hidup keluarga dan juga apa saja yang harus diperbaiki dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan keluarga mitra. Yang keempat, Jadi saya sebagai mahasiswi gizi memiliki rencana eksplorasi yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pola makan dan pengelolaan makanan pada keluarga mitra, yang dimulai dari pertama adalah akses terhadap makanan bergizi yang fokusnya tuh tentang kemudahan dan ketersediaan pangan yang ada di sekitar keluarga mitra. Yang kedua adalah budaya makan keluarga mitra, meliputi seperti porsi mereka seberapa banyak saat makan, jam-jam mereka biasa makan tuh jam berapa aja, dan tradisi lain yang mungkin bisa berpengaruh terhadap asupan gizi. Yang ketiga adalah kondisi dan penyimpanan makanan keluarga mitra. Itu tuh untuk menilai praktik keamanan dan kebersihan pangan, termasuk juga cara mereka menyimpan bahan makanan mentah maupun makanan yang sudah matang. Terus yang terakhir juga ingin mengukur pengetahuan gizi keluarga mitra, seperti pemahaman tentang pentingnya zat gizi, terus kayak kelompok makanan sehat yang mana aja, dan cara penyajian yang optimal itu seperti apa. sekian dari kelompok kami, and See you guys later. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat?